Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan membahas bab yang ke-19, dan ini adalah video bagian yang ke-7. Tasrif istilahi wazan tafa'alah. Tafa'alah, ya. Tafa'alah itu banyak yang bermakna saling atau melakukan sesuatu perbuatan bersama-sama. Nah, kita ambil contoh kata tasyabaha, fiilnya tasyabaha. Dalam tasrif istilahi, tasyabaha adalah fiil madhi. Tasyabaha artinya saling menyerupai. Yatasyabahu fiil mudhari'nya itu artinya sedang atau akan saling menyerupai. Masdarnya tasyabuhun, tasyabuh. Nah, penyerupaan. Isim fa'ilnya mutasyabihun, sesuatu yang menyerupai. Isim maf'ulnya adalah mutasyabahun, sesuatu yang diserupai. Fi'il amrnya tasyabah, serupailah. La tatasyabah, fi'il nahinya janganlah menyerupai. Nah, semakna dengan itu adalah, atau yang memiliki wazan yang sama adalah kata taba'ada, saling menjauh, taqaraba, saling mendekat, tabadala, saling bertukar, tawadha'a, rendah hati, tasa'ala, saling bertanya, tanaza'a, saling berselisih. Nah, kita masuk ke tasrif lugawi dengan wazan tafa'ala, misalkan dengan taba'ada, ya, taba'ada, saling menjauh. Kalau kita tasrif lugawinya fi'il madhi tersebut, tafa'ala, tafa'ala, ya, itu wazannya pakai kata taba'ada menjadi taba'ada, taba'ada, taba'adu, taba'adat, taba'adata, taba'adna, taba'atta, taba'attuma, taba'attum, taba'atti, taba'attuma, taba'attunna, taba'attu, taba'adna, taba'attu, taba'adna. Ya, silakan dicoba dengan kata-kata yang lain, ditasrifkan, tasrif lugawinya. Juga kalau belum, tasrif istilahinya. Untuk kata taqaraba, tawadhu'a, dalam contoh-contoh yang tadi diperbanyak latihannya dan ditunjukkan kepada ustadz yang bisa mengoreksi. Nah, sedangkan untuk tasrif lugawi fi'il mudhari', misalkan dengan kata taqaraba, ya, yataqarabu, yataqarabani, yataqarabuna, tataqarabu, tataqarabani, yataqarabna, tataqarabu, tataqarabani, tataqarabuna, tataqarabina, tataqarabani, tataqarabna, ataqarabu, nataqarabu. Ya, nataqarabu itu artinya kami atau kita saling mendekat. Ataqarabu, aku saling atau aku melakukan perbuatan saling mendekat. Nah, kemudian untuk tasrif lugawi isim fa'il, ya, contohnya taba'ada tadi, atau tawadhu'a, orang yang bersikap tawadhu.
Ya, ini yang tidak bermakna saling ya, tapi satu orang bisa bersikap tawadhu, dia rendah hati. Mutawadhi'un, satu orang laki-laki yang tawadhu. Mutawaidani atau mutawaidaini, itu dua orang laki-laki yang tawadhu. Mutawaiduna atau mutawaidina, itu banyak laki-laki yang bersikap tawadhu, lebih dari dua orang. Mutawadhi'un, ya, itu artinya seorang wanita yang bersikap tawadhu. Mutawaidatani atau mutawaidataini, itu adalah dua orang wanita yang bersikap tawadhu. Mutawaidatun artinya banyak wanita yang bersikap tawadhu. Kemudian tasrif lughawi isim maf'ul, ya. Misalkan tasyabaha, ya, sesuatu yang menyerupai atau perbuatan menyerupai. Mutasyabahun itu adalah satu laki-laki yang diserupai. Mutasyabahani atau mutasyabahaini, dua laki-laki yang diserupai. Mutasyabahuna atau mutasyabahina, itu banyak laki-laki yang diserupai. Mutasyabahatun, itu adalah satu perempuan yang diserupai. Mutasyabahatani atau mutasyabahataini, dua perempuan yang diserupai. Mutasyabahatun artinya banyak perempuan yang diserupai. Nah, kemudian untuk fi'il amr, tasrif lugawinya fi'il amr adalah, misalkan kita menggunakan kata tawadhu. Tawadhu artinya bersikap tawadhu'lah. Tawadhu, tawadhu'a, tawadhu'u, tawadhu'i, tawadhu'a, tawadhu'na, begitu ya. Tawadhu itu artinya bersikap tawadhu'lah engkau wahai satu orang laki-laki. Tawadhu'a, bersikap tawadhu'lah kalian dua orang laki-laki. Tawadhu'u, bersikap tawadhu'lah kalian banyak laki-laki. Tawadhu'i, bersikap tawadhu'lah engkau seorang wanita. Tawadhu'a, bersikap tawadhu'lah kalian berdua wanita. Tawadhu'na, bersikap tawadhu'lah kalian banyak wanita. Nah, untuk fi'il nahi misalkan la tataba'ad, janganlah kalian saling menjauh. La tataba'ad, la tata'ab, la tataba'ada, la tataba'adu, la tataba'adi, la tataba'ada, la tataba'adna, gitu ya. La tataba'ad, janganlah engkau satu orang laki-laki menjauh. La tataba'ada, janganlah kalian dua laki-laki saling menjauh. La tataba'adu, janganlah kalian banyak laki-laki saling menjauh. La tataba'adi, janganlah engkau seorang wanita bersikap menjauh. La tataba'ada, janganlah kalian dua wanita saling menjauh. La tataba'adna, janganlah kalian banyak wanita bersikap menjauh. Nah, kemudian latihan, berilah harokat dan isilah bagian yang kosong berikut ini, ya. Di baris yang pertama, yatasa'aluna, yatasa'aluna. Nah, di situ jenis katanya adalah fi'il mudhari'. Artinya saling bertanya. Fi'il madhinya tasa'ala. Ya, fi'il madhinya tasa'ala. Nah, kemudian kata di baris yang kedua itu adalah mutawadhi'un. Mutawadhi'un itu artinya seorang yang bersikap tawadhu. Itu fi'il, jenis katanya isim fa'il. Artinya seorang laki-laki yang bersikap rendah hati atau tawadhu. Fi'il madhinya adalah tawadha'a. Ya. Nah, berikutnya Anda kerjakan sendiri. Ya, dan saya sudah membuat kunci jawaban terhadap buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab
bisa dibeli di Google Playbook ya. Jadi Anda latih sendiri, kemudian Anda lihat kalau diperlukan pada kunci jawaban itu, atau Anda koreksikan kepada ustadz yang bisa membantu Anda dalam belajar bahasa Arab. Nah, kemudian contoh penggunaan kata wazan tafa'ala dalam kalimat, misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 118, tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka serupa. Nah, karena kulub itu adalah jamak ghairu akil, maka fiilnya itu jenis muannats, tasyabahat. Nah, kemudian penggunaan yang lain seperti dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Fa'idha nufikha fis sur, ketika ditiup pada sangkakala, ya, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, mereka tidak bisa bertanya satu sama lain. Seorang anak lari dari ayahnya, ya, seorang suami lari dari istrinya, dan seterusnya. Nah, karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing, karena begitu dahsyatnya dan mengerikannya kehidupan atau keadaan pada hari kiamat. Semoga Allah melindungi kita semua, memberikan kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang termasuk penggunaan kata tafa'ala, wazan tafa'ala di sini adalah ada masdar at-tawadhu. At-tawadhu. Dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Liqa Al-Bab Al-Maftuh, beliau menyatakan rahimahullah, wa qad kana min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yusallimu 'ala as-sibyani idza marra bihim, wa fi dzalika faidatun 'azimah minha at-tawadhu. Jadi at-tawadhu ini bagian dari penggunaan wazan tafa'ala. Waqad kana min hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yusallimu 'ala sibyan, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Meskipun anak kecil tidak kita kenal, tapi kita mengajari mereka dan mengucapkan salam kepada mereka, ya. Tapi anak kecilnya jangan terlalu kecil, ya. Kalau terlalu kecil tidak bisa jawab mereka. Saking kecilnya mereka tidak paham, diam aja, melongo aja, tidak. Tapi anak kecil yang mereka kira-kira kalau kita ucapkan salam, mereka jawab salam kita. Nah, jadi mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu termasuk petunjuk Nabi SAW. Idza marra bihim, ketika berpapasan dengan mereka. Wa fi dzalika faidatun 'azimah, pada perbuatan itu terdapat faidah yang agung. Minha at-tawadhu, di antaranya adalah sikap tawadhu, sikap rendah hati. Nah, ini dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi termasuk kumpulan fatwa beliau. Nah, ada sebuah program, yaitu yang di sana Syekh menjawab pertanyaan, atau kadang beliau mensyarah hadis atau menjabarkan makna sebuah ayat, tafsir dari ayat. Nah, kemudian contoh penggunaan kata tafa'ala, wazan tafa'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 141. Waz-zaituna war-rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Ada kata mutasyabihan dan mutasyabihin, ya. Waz-zaituna war-rumman, zaitun dan delima, mutasyabihan yang serupa, wa ghayra mutasyabih dan yang tidak serupa. Di Quran surah Al-An'am ayat 141. Nah, kemudian contoh lain yang ada dalam penggunaan wazan tafa'ala dalam sebuah kalimat, kita kutip ucapan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab Mata'in. Kata beliau hafizahullah, wa ayyu hubbin wa ayyu ihtiramin mutabadalun baina akhawaini kahadha alladhi yahsulu baina Uthman wa baina Abi Dzar radhiyallahu anhuma. Wa ayyu hubbin, kecintaan mana, wa ayyu ihtiramin,
penghormatan mana? Mutabadalun, yang saling dipertukarkan. Mutabadalun itu dari kata tabadala, saling bertukar, saling memberi. Baina akhawaini, antar dua saudara, kahadzal ladzi yahsulu baina Utsman wa baina Abi Dzar, seperti yang terjadi pada Utsman dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Nah, demikian selesai pembahasan wazan tafa'ala pada bab yang ke-19.